Om Swastiastu. Berbicara tentang terapi dengan menggunakan keterampilan, ini ada 3 jenis terapi ya. Jadi ada terapi dengan teknik manual, ada terapi energi, dan ada terapi olah pikir ya. Jadi dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang terapi olah pikir ya. Jadi terapi olah pikir ini kita peruntukkan untuk para klien yang sedang mengalami ketidakharmonisan pikiran ya. Jadi kalau dokter sering mengatakan depresi dan penyakit-penyakit yang lain ya, yang berhubungan dengan penyakit pikiran ya. Sebelum lanjut kita berbicara teknik terapi olah pikir ya, di sini kita akan membahas 3 jenis pikiran. Jadi yang pertama ada pikiran sadar, pikiran bawah sadar, dan pikiran tidak sadar ya. Jadi yang dimaksud dengan pikiran sadar, nah di sini kita melakukan tindakan dengan penuh kesadaran ya. Terus kemudian yang kedua yang sering disebut dengan pikiran bawah sadar. Nah di sini adalah kita melakukan suatu tindakan ya, di mana kita sudah sering mempelajarinya dan sering melakukannya. Jadi itu kita lakukan di bawah kesadaran kita ya. Jadi contohnya kita membawa sepeda motor ya. Jadi di awal mungkin kita menggunakan konsentrasi penuh, menggunakan kesadaran penuh, tetapi setelah seiring berjalan, nah tanpa kita sadari kita sudah nyampe pada tujuan ya. Jadi itu dikatakan pikiran bawah sadar ya. Bahkan hampir 90% ya semua tindakan kita itu dilakukan dengan pikiran bawah sadar ya. Kemudian yang ketiga ini adalah pikiran tidak sadar. Yang dimaksud dengan pikiran tidak sadar ini adalah kecerdasan tubuh ya. Jadi artinya begitu kita lahir kita sudah melakukan pernapasan, peredaran darah. Nah ini tanpa pernah kita berpikir ya. Jadi tubuh kita sudah melakukan tindakan-tindakan seperti itu ya. Jadi itu sering disebut dengan kecerdasan tubuh ya. Nah di sini kita tidak akan membahas tentang pikiran tidak sadar, namun di sini yang akan kita bahas dalam terapi olah pikir itu adalah pikiran sadar dan pikiran bawah sadar ya. Seperti yang saya sampaikan tadi ya, bahwa awalnya itu adalah kita menggunakan pikiran sadar, jadi kita belajar sesuatu ya, kita memulai dengan konsentrasi penuh dengan menggunakan pikiran sadar. Namun ketika kita sudah bisa, nah ini sudah tersimpan di memori bawah sadar, sehingga kita sering melakukan tindakan-tindakan itu tanpa lagi kita harus menggunakan konsentrasi penuh daripada pikiran sadar ya. Jadi kembali berbicara pikiran ya, bahwa tubuh kita nah itu dikendalikan oleh pikiran ya. Jadi artinya spirit ya, atau pusat daripada kesadaran kita ya, atau diri sejati kita. Nah itu adalah mengendalikan tubuh kita. Nah itu dengan menggunakan pikiran ya, atau sering disebut dengan batin ya. Jadi pikiran inilah yang mengendalikan, atau sering disebut kalau kita berbicara, kita analogikan sebuah komputer ya, itu ada software ya. Jadi di dalam tubuh kita softwarenya itu adalah pikiran atau batin itu sendiri ya. Nah di sini jadi apa yang sudah kita alami, yang sudah kita pelajari, nah itu akan tersimpan, kemudian langkah kehidupan kita, nah itu akan mengikuti pengalaman-pengalaman hidup yang sudah kita alami ya, yang sudah kita pelajari. Jadi seperti itu jadi hidup kita ya. Jadi pikiran sebagai pusat pengendali ya tubuh kita, atau sebagai softwarenya. Nah di sini kita akan sering mendapat input ya. Jadi input sebelum kita melakukan tindakan ya. Jadi pikiran ini mendapat input atau masukan ya. Yang pertama input atau masukan dari pikiran itu melalui panca indera ya. Jadi panca indera kita, apa yang kita dengar, apa yang kita rasa, apa yang kita lihat ya. Nah melalui panca indera inilah pikiran kita mendapatkan input, sehingga pikiran memutuskan untuk melaksanakan suatu tindakan gitu ya.
Kemudian di samping pikiran ini mendapat info dari panca indera kita, nah pikiran juga mendapatkan info dari memori-memori yang sudah kita simpan ya. Jadi pengalaman-pengalaman hidup kita di masa lampau, nah ini juga akan memberikan info kepada pikiran untuk melakukan tindakan begitu ya. Jadi gambarannya seperti itulah kerja daripada pikiran kita ya. Nah kemudian kalau kita berbicara hanya positifnya saja ya. Jadi pikiran kita akan bertindak sesuai dengan input dari luar ya. Jadi ada input masukan. Nah kemudian ini akan dibandingkan ya. Kemudian ada input dari pengalaman hidup masa lampau ya, pengalaman hidup yang sudah kita alami yang dihubungkan dengan input dari luar. Nah ini kemudian pikiran memutuskan untuk melakukan suatu tindakan. Jadi seperti itu. Nah kemudian bagaimana kalau pengalaman-pengalaman hidup yang kita alami itu adalah pengalaman-pengalaman hidup yang negatif ya, yang negatif. Misalnya kita sering mengalami sesuatu yang menyedihkan ya, sesuatu yang menyedihkan. Jadi kita sering dibully, kemudian sering dicaci, bahkan itu bukan orang lain, jadi mungkin orang-orang yang kita kagumi ya. Jadi dari orang tua kita atau keluarga dekat kita. Nah inilah yang kita simpan di dalam memori kita, yaitu pengalaman-pengalaman hidup ini yang kita simpan di dalam pikiran kita ya, oleh batin bawah sadar kita. Nah ini yang mempengaruhi ya, nah ini yang mempengaruhi kehidupan kita. Nah ini yang menyebabkan pikiran kita menjadi negatif gitu ya, menjadi tidak sehat, menjadi tidak harmonis ya. Nah inilah disinilah peran daripada terapis untuk membantu ya klien ya. Jadi yang sedang mengalami hal seperti itu. Jadi bagaimana cara kita untuk membantu klien untuk bisa ya, jadi keluar dari masalah-masalah seperti itu ya. Jadi contoh, jadi klien yang sedang mengalami seperti itu ya. Jadi kadang dia sering menangis ya. Jadi tanpa suatu sebab dia menangis ya. Kemudian tanpa suatu sebab dia menjerit ya, tanpa suatu sebab dia marah-marah itu misalnya ya. Nah inilah ciri-ciri bahwa memori masa lampau ya, jadi memori-memori negatif ya, jadi pengalaman-pengalaman yang negatif yang dialami oleh klien itu sudah berpengaruh ya, kepada pikiran. Nah kemudian di sini pertanyaannya kapan ya dia berpengaruh gitu. Jadi berpengaruhnya pada saat memorinya udah penuh. Jadi sudah terlalu banyak ya. Jadi memori sedih yang dia simpan. Jadi itu berpengaruh kepada kehidupannya ya. Jadi pikirannya itu akan dipengaruhi dominan oleh pikiran bawah sadar seperti itu ya. Jadi itu contoh-contohnya ya. Jadi kembali sekarang kepada terapi ya. Jadi terapi olah pikir yang kita terapkan ya untuk melakukan minimal lah bisa membantu klien untuk meminimalis ya, jadi mengurangi depresi ya, jadi mengurangi kecemasan berlebihan ya, mengurangi rasa takut yang berlebihan ya, jadi seperti itu. Jadi dengan kondisi seperti ini jadi sudah barang tentu yang kita lakukan itu adalah sebuah terapi yang sering kita sebut dengan terapi olah pikir ya. Jadi pikirannya kita olah ya untuk kita damaikan kembali dengan memori masa lampau. Jadi sehingga efek negatif daripada memori masa lampau itu bisa kita minimalis. Jadi ketika klien dengan keluhan seperti itu ya, jadi yang jelas pertama kita mesti memperkenalkan ya. Jadi ada istilahnya kita komunikasikan ya, jadi teknik yang akan kita lakukan sehingga klien itu mengerti ya bagaimana nanti dia bisa memulihkan kembali tingkat pikiran sadarnya ya, jadi supaya tidak terganggu kembali ya. Jadi klien di sini berperan penuh ya. Jadi artinya dalam terapi olah pikir di sini, jadi klien mesti harus aktif ya, jadi proaktif ya. Jadi artinya
artinya kita sebagai terapis di sini adalah menuntun atau mengajarkan bagaimana dia mengembalikan pikirannya menjadi harmonis kembali, karena ada gangguan dari pikiran-pikiran masa lampau ya, yang pernah dia alami seperti itu. Jadi setelah kita dengan kliennya, jadi kita sepakat untuk melakukan terapi olah pikir ya. Jadi pada saat sesi yang kita lakukan ya, nah itu kita awali dengan relaksasi fisik ya. Nah, kenapa di sini perlu relaksasi fisik ya? Karena di sini kita ingin mengistirahatkan ya. Jadi kita mengistirahatkan mulai dari otot-ototnya ya. Jadi relaksasi fisik mulai dari telapak kaki ya, kemudian naik sampai ke seluruh bagian tubuh secara fisiknya itu rileks ya. Jadi fungsi daripada relaksasi fisik di sini adalah supaya saraf-sarafnya itu kendor ya, supaya saraf-sarafnya itu beristirahat sampai ke pusat sarafnya ya. Jadi artinya otaknya, jadi pikiran sadarnya, nah itu kita istirahatkan ya. Jadi artinya rileks ya, istirahat. Nah ketika fisiknya mengalami rileks sampai ke pusat sarafnya ya, pusat pikirannya itu menjadi rileks. Nah di sini barulah pikiran itu akan lebih dominan menerima pikiran bawah sadar ya. Jadi atau pengalaman-pengalaman masa lampau akan muncul di sana ya. Jadi karena seperti yang saya katakan tadi, pikiran ini menerima input itu dari dua sisi ya. Jadi input dari panca indera, kemudian input juga dari memori masa lampau ya. Jadi memori yang sudah dia simpan dari beberapa waktu sebelumnya ya. Jadi ketika kita istirahatkan saraf-sarafnya, kemudian termasuk juga pikiran sadarnya, kemudian artinya panca inderanya sudah tidak berfungsi ya, atau bisa dikatakan apapun yang dia dengar, apapun yang dia rasakan itu sudah tidak diterima lagi ya, jadi diabaikan ya. Kemudian pikiran sadarnya pasti akan turun, jadi menerima input dari pikiran bawah sadar. Nah di sini pada saat kondisi seperti itu tidak menutup kemungkinan nanti pasien akan mengalami abraksi ya. Jadi abraksi di sini adalah istilah daripada abnormal reaksi ya. Jadi karena inputnya banyak dari pikiran bawah sadar. Nah kalau pikiran bawah sadarnya itu muncul misalnya dengan kesedihan yang membludak keluar dari pikirannya, nah itulah yang sering akan menimbulkan sebuah abraksi, jadi abnormal reaksi. Mungkin dia menjerit, mungkin dia menangis dan lain sebagainya. Itu adalah hal yang biasa ya. Jadi hal yang biasa apabila masih banyak dia memendam-memendamnya. Jadi bagian bawah sadarnya hal-hal yang negatif. Jadi itu sering muncul sebagai abnormal reaksi ya, abraksi. Nah di sini kita sebagai terapis, nah disinilah kita berfungsi untuk memberikan sugesti ya kepada pikirannya sehingga bagaimana si klien ini bisa ya, jadi memori masa lampau yang berefek negatif terhadap pikiran, terhadap bahkan juga terhadap fisiknya sudah berpengaruh. Nah ini kita mendamaikan ya, jadi memori masa lampau itu sehingga efek negatif dari memori masa lampau itu mengurangi ya, jadi efek negatifnya. Jadi istilahnya semua diikhlaskan ya. Jadi dengan cara kita memberikan sugesti-sugesti ya. Jadi sugesti-sugesti kepada pikirannya, karena dalam kondisi rileks seperti itu, nah ini sugesti sangat mudah masuk ya. Sangat mudah masuk dan diterima, dan itu akan disimpan kembali di dalam pikiran bawah sadarnya ya. Dan itulah yang nanti akan kembali mengendalikan pikiran sadar ya. Jadi ketika nanti sudah dalam kondisi keseharian, jadi apa sugesti yang kita berikan, jadi tentunya di sini adalah untuk penyembuhan ya. Jadi untuk mengurangi atau menghilangkan efek negatif daripada memori-memori masa lampau ya.
Nah, kemudian setelah kita selesai memberikan sugesti jadi kepada pikiran bawah sadarnya yang muncul ya, jadi akibat daripada pengalaman masa lampau. Nah, kemudian si klien ya kita ajak kembali dalam kondisi normal kembali ya, jadi sadar kembali dengan kesadaran penuh. Jadi dengan harapan seperti tadi untuk terapi olah pikir yang kita lakukan ya, dengan menurunkan tingkat kesadarannya sampai dia bisa kita berikan sugesti-sugesti ya. Nah, ketika dia kita bangunkan kembali dengan sadar penuh, jadi dengan harapan dalam kehidupan ke depan, jadi efek daripada memori-memori negatif masa lampau itu sudah berkurang. Jadi mungkin dengan beberapa sesi kita lakukan, jadi custom karir ya, jadi klien itu bisa terbantu. Jadi ketika dia ingat dengan memori masa lampaunya lagi ya, nah itu sudah tidak berefek lagi. Karena kita sudah menyisipkan sebuah sugesti untuk mendamaikan memori-memori masa lampau untuk tidak lagi memberikan efek negatif kepada pikiran bahkan kepada fisiknya. Jadi seperti itu ya yang kita sebut sebagai terapi olah pikir ya. Jadi mungkin ini bisa nanti kita terapkan ya, jadi bersama-sama untuk membantu jadi para klien-klien yang sedang mengalami ketidakseimbangan atau ketidaksempurnaan pikiran ya. Jadi mungkin itu bisa saya berikan ya tentang terapi olah pikir. Oke, sukses banget.